yang memiliki kepedulian terhadap jatuh bangunnya kondisi umat ini. Tanggal 3 Maret bukan tanggal biasa. Tanggal 3 Maret merupakan tanggal bersejarah karena pada hari itu Allah Ta'ala 101 tahun yang lalu menurut kalender Hijriah, Allah Ta'ala mentakdirkan berlakunya suatu sunnatullah, suatu hukum Allah yang berlaku dalam alam dunia yang fana ini, yang disebut dengan sunnatul tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan, kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Dan 3 Maret 1924 atau 27 Rajab 1342 Hijriah merupakan tanggal di mana Allah Ta'ala mentakdirkan berakhirnya kepemimpinan kaum muslimin atas umat manusia, untuk kemudian Allah takdirkan giliran yang lain. Giliran yang lain itu adalah kaum kafir barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Yang karenanya, jika kita menggunakan kacamata hadis periodisasi, berarti tanggal itu adalah tanggal terakhir berlakunya babak ketiga perjalanan umat Islam. Babak yang kata Nabi merupakan babak kepemimpinan mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Dan sejak tanggal itu dunia memasuki babak keempat, yaitu babak yang kata Nabi adalah kepemimpinan mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Yang karenanya saudaraku rahimakumullah, kalau kita mau jujur, kita semua ini, saya, Anda, tidak ada satupun yang dikecualikan merupakan kaum muslimin produk babak keempat. Yang karenanya kita tidak pernah bisa merasakan nikmatnya kepemimpinan mereka-mereka yang sekalipun disebut oleh Nabi sebagai raja-raja menggigit, tetapi mereka masih menjunjung tinggi dua warisan suci umat Islam sebagai sumber nilai, sumber norma dan sumber hukum, yaitu kitabullah wa sunnah. Namun setelah tahun 1924 Masehi 1342 Hijriah, Allah Ta'ala mentakdirkan ujian berat bagi umat Islam, karena kemudian dunia ini makin hari dengan cepatnya dipimpin oleh Yahudi Nasrani. Bersamaan dengan itu Allah bukakan pintu-pintu dunia pula untuk mereka. Canggihan sains dan teknologi mereka kuasai, sehingga akhirnya semakin hari kita semakin merasakan kebenaran nubuah Nabi kita, di mana yang memimpin memang benar-benar para penguasa-penguasa Jabariyah yang memaksakan kehendak mereka. Nah, saudaraku rahimakumullah, sudah barang tentu kita tidak dibenarkan untuk berpangku tangan dan hanya bersedih hati, duduk di pojok-pojok masjid dan musola, beristighfar dan zikrullah. Itu bukan solusi. Namun yang harus kita sadari adalah bahwa memang ini merupakan sunnatullah. Ini adalah kehendak Allah Ta'ala, yang karenanya kita harus ridha dengan keputusan Allah. Dan itu bukan berarti kita ridha dengan kepemimpinan Yahudi Nasrani, demi Allah, tidak. Karena Allah Ta'ala yang berhak menentukan siapa yang memimpin di muka bumi ini. Allah sudah menyatakan dalam surat Ali Imran 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, kekuasaan, Kau berikan kekuasaan siapa yang Kau kehendaki
kehendaki, kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. 1342 tahun umat Islam memimpin dunia ini. Allah Ta'ala kemudian mentakdirkan, enough is enough, cukup sudah umat Islam memimpin dunia, sekarang giliran yang lain. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita ketika yang lain memimpin dunia ini. Adakah kita tetap istiqamah, berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnah sekalipun tidak dipimpin oleh mereka-mereka yang secara jujur mengumumkan hal itu? Ataukah kita menjadi para pecundang yang menggunakan kaidah if you can beat them, you join them. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka, Anda gabung saja dengan mereka. Sehingga akhirnya bermunculanlah kaum muslimin hari ini yang tetap mengaku muslim, tapi sayang, beribu sayang, kepercayaannya kepada berbagai paham-paham buatan Yahudi Nasrani begitu tingginya. Dan tidak kunjung barok berlepas diri dari paham-paham itu. Sehingga bagaimana mungkin umat ini akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala ketika umat ini lebih percaya kepada ajaran-ajaran paham ideologi yang ditawarkan Yahudi Nasrani daripada ideologi yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jelas tegas dalam surat Al-Baqarah 120 Allah Ta'ala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak akan pernah kaum Yahudi dan Nasrani ridha kepada engkau Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti jalan hidup mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Jadi sekalipun Yahudi Nasrani yang sedang memimpin dunia ini, saudaraku rahimakumullah, keyakinan kita bahwa petunjuk Allah itulah yang benar tidak pernah boleh kita kompromikan. Jangan lantaran mereka yang memimpin dunia, lalu kita pun tunduk kepada Barat. Kita tunduk kepada Yahudi, tunduk kepada Nasrani, tunduk kepada WHO, tunduk pada Bill Gates dan kawan-kawannya, para Yahudi tengik elit global itu. Karenanya saudaraku rahimakumullah, wajar kalau hari ini banyak di antara umat Islam yang saking bingungnya ketika terjadi pertikaian di sebuah wilayah yang gak ada urusan dengan kita, kita pun merasa perlu untuk bertanya-tanya kepada pihak yang mana sebaiknya kita menyerahkan loyalitas kita. Bayangkan, hari begini ada sebagian kaum muslimin bertanya-tanya ketika pecah perang di Eropa Timur antara Ukraina dengan Rusia, sebaiknya umat Islam berpihak kepada yang mana? Haji. Allah Ta'ala memang berfirman, ihbitu jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa alaihi wassalam dari jannah, diletakkan fil ard, di muka bumi dunia yang fana ini. Lalu Allah tegaskan, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Jadi konflik di muka bumi ini adalah perkara yang tidak bisa dielakkan, Pak. Ini sudah dekret dari Allah Ta'ala. Cuma bagi seorang mukmin, dia tidak sekedar menyadari konflik itu ada. Dia harus menyadari konflik yang seperti apa yang sepatutnya seorang muslim mukmin terlibat di dalamnya. Ini yang dikenal dengan al-ma'rakah al-haqiqiyah wal-abadiyah. Konflik yang hakiki dan konflik yang abadi. Kalau seorang mukmin diajak kepada konflik yang hakiki dan abadi, jelas dia mau terlibat di dalamnya. Antara siapa dengan siapa itu? Konflik hakiki dan abadi adalah konflik bainal haqqi wal batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang mengikuti ciri-ciri fitrahnya Adam alaihissalam dan mereka yang condong mengikuti iblis dengan segala ciri khas iblisnya. Kalau pertarungannya seperti itu, tanpa keraguan sedikit pun seorang mukmin akan terjun dalam medan tempur itu. Dan dia tidak akan meragukan dirinya berpihak kemana? Kepada ahlul haq tentunya. Tapi ketika ahlul batil dengan ahlul batil yang bertarung, saudaraku rahimakumullah, kata orang barat, hey come on dude, are you for sure you're serious about this? Ente serius nih?
mau terlibat dalam perang yang nggak jelas ini. Ada lagi sebagian umat Islam yang mengatakan, tapi Ustaz, memang ada hadisnya. Suatu ketika umat Islam akan beraliansi dengan Rum. Lalu Rumnya siapa? Ada yang kemudian mengatakan Rumnya Rusia. Ada yang mengatakan Rumnya NATO. Yang mana Rumnya? Karenanya saudara rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, khatib ingin mengajak kita, mari kita sama-sama mendengarkan nubuah Nabi tentang aliansi Rum dengan kaum muslimin. Ada dua hadis, menarik sekali dua hadis ini, mirip sekali bunyinya, cuma sedikit saja perbedaannya. Yang pertama berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusalihuna Ruma sulhan aminan wa taghzuna antum wa hum aduwan min waraihim. Fataslamuna wa tagnamuna thumma tanziluna bimarajin dhi tululin fayaqumu ilaihi rajulan minar rumi fayarfa'u as-saliba wa yaqulu ala ghalaba as-salib. Fayaqumu ilaihi rajulan minal muslimina fayaqtuluhu fa inda dhalika taghdiru ar-rum wa takunu al-malahim fayajtami'una ilaikum fayatunakum fi 80 ghayah ma'a kulli ghayatin 10,000. Artinya, kalian umat Islam akan membuat perjanjian damai dengan Rum. Rum itu Romawi, Eropa, Nasrani. Kalian akan bersama mereka memerangi musuh di belakang mereka. Lalu kalian akan selamat, kalian akan memperoleh rampasan perang. Kemudian kalian tinggal di suatu tempat dalam perjalanan pulang, kalian tinggal di suatu tempat yang subur dan luas di Tulul. Lalu seorang tentara Rum Nasrani berdiri dan mengangkat tinggi-tinggi salib dan dia mengatakan, ala ghalabas salib. Ketahuilah salib telah menang. Kemudian bangkit seorang tentara muslim, dia bunuh Nasrani ini, dan dia di hadis yang lain dikatakan dia berteriak, ala ghalaballah, dengan Allah telah memenangkan peperangan ini. Maka pecah kongsi antara kaum muslimin dengan Rum. Lalu Rum berkhianat, mereka mengumpulkan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 atau 12.000 dalam hadis yang riwayat lain personil. Maka terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan Rum.